Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya disuruh stay di rumah dan Bapak Ibu dan saya tidak terimbas virus itu, Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi perkataan Tuhan, janji Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Punya Yesus yang sudah mati buat kita. Dia tuntas selesai lakukan bagiannya. Dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan janji kemenangan itu disediakan buat kita. Apa saudara meragukan tentang janji Tuhan? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbutuh. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gemeranya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali di minggu yang luar biasa ini. Saya percaya di hari pencurahan Roh Kudus ini bersama-sama kita memperingati, kita percaya Roh Kudus akan tercurah bagi setiap hidup kita. Kuasa dan kasih-Nya akan semakin dinyatakan. Mari tundukkan kepala kita bersama, kita akan siapkan hati kita untuk ibadah. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk minggu demi minggu Tuhan, kami masih bisa beribadah kepada Engkau, kami masih bisa memuji, kami bisa menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saatnya kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik melalui hati, lidah dan bibir kami. Di hari pencurahan Roh Kudus ini kami percaya kuasa kasih Roh Kudus akan Kau curahkan bagi setiap kami, memulihkan hidup kami, berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus yang siap untuk beribadah, katakan sama-sama, amin. Kudus, ku rindu padamu, hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimu-lah sumber kehidupan. Kudus, ku rindu padamu, hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa aku jauh, tak bisa aku lepas darimu-lah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah, aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Mari jemaat Tuhan datang dengan hati yang rindu akan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus,
ku rindu padamu, hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa aku jauh, tak bisa aku lepas darimu-lah sumber kehidupan. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, ku rindu padamu, hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa aku jauh, tak bisa aku lepas darimu-lah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau, katakan yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau. Lagi katakan hanya Engkau, hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan. Sekali lagi katakan hanya Engkau yang ku cinta, hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Mari kita minta curahan Roh Kudus terjadi atas setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, hanya Engkau yang ku cinta, oh Roh Kudus, ini hidupku.
memulihkan kami, berkarya atas kami. Oh, Roh Kudus, ku rindu padamu, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah mujizat-Mu, Roh Kudus. Oh, ya la 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 basya la 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 la. Haleluya, haleluya. Oh, kami sungguh rindu Roh Kudus tercurah di tempat ini, Tuhan, di hidup kami, di hati kami. Oh, tercurah Roh Kudus di setiap hidup kami. Ku nantikan kuasa-Mu, ya Roh Kudus, menjamah setiap hidup kami, memulihkan setiap hati. Ketika kami datang dengan hati yang rindu akan curahan Roh Kudus terjadi untuk setiap hidup kami. Kami bawa iman, percaya kami bahwa itu akan terjadi, akan lebih dahsyat 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Roh Kudus akan tercurah buat setiap hidup kami, memulihkan kami, memulihkan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kira bara-bara. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang, berhembuslah Roh Kudus. Katakan di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu,
berhembuslah yang rindu akan urapan Tuhan, katakan urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Lagi katakan urapilah kami ya Tuhan, oh kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mereka yang rindu Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan kita. Oh, berhembuslah Roh, berhembuslah sekarang, berhembuslah di tempat ini. Oh, kami rindu melihat kuasa-Mu ya Roh Kudus,
Mari bawa hatimu yang rindu Bapak Ibu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan oh mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, di tempat ini ya Tuhan, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, katakan di hidupku, di hidupku. Mari yang percaya kuasa Roh Kudus mengalir, beri tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, kami sudah boleh menyembah Engkau. Kami percaya persembahan pujian kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan Kau Tuhan akan siap melawat kami melalui firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi setiap hati kami, persiapkan karena kami tahu kami akan mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Rembang yang diberkati Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu kembali dalam ibadah online hari ini. Sekalipun kita nggak bisa bertemu secara fisik, tapi percayalah doa kita bersama akan mempersatukan kita tetap di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan, untuk kita tetap kuat, tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir. Terima kasih untuk kepercayaan menyampaikan dan berbagi pesan Tuhan di hari yang istimewa ini, hari yang khusus ini. Kenapa? Karena hari ini seluruh gereja Tuhan mengadakan ibadah untuk memperingati hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta menjadi hari yang penting bagi kekristenan karena di hari Pentakosta dicatat di Kisah Rasul pasal yang kedua, di hari Pentakosta
terjadi satu peristiwa yang menggoncangkan penduduk Yerusalem pada waktu itu. Satu peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan sebagai penggenapan janji Bapa atas orang-orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Ada 120 orang murid berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka berkumpul karena sebelumnya Yesus telah memberi pesan kepada mereka. Begitu pentingnya pesan ini, begitu pentingnya mereka menantikan janji Tuhan, sampai-sampai Yesus harus melarang mereka untuk tidak tinggalkan Yerusalem. Dan pesan itu adalah mereka harus menantikan Roh Kudus datang dalam hidup mereka, berdiam dalam hidup mereka. Dan peristiwa itu terjadi, penggenapan itu terjadi di hari Pentakosta. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi berkaitan dengan peristiwa di hari Pentakosta. Yang pertama adalah begini, bahwa perkataan Tuhan itu digenapi. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang terbukti benar. Artinya begini, apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan adalah perkataan yang ya dan amin. Artinya ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ketika Tuhan menyampaikan perkataannya, diikuti oleh kesetiaan Tuhan untuk mengerjakannya sampai itu terjadi dalam hidup orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa di hari Pentakosta genaplah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa sungguh Roh Kudus turun dan berdiam di dalam diri orang percaya, menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa dicurahkannya Roh Kudus dalam hidup orang percaya bukanlah peristiwa yang hanya satu kali saja terjadi di hari Pentakosta, tapi Roh Kudus terus bekerja sampai hari ini, melawat dan turun memenuhi orang-orang percaya. Dicatat di Kisah Rasul pasal yang ke-10, Roh Kudus datang melawat dan memenuhi orang-orang yang ada di rumah Kornelius pada waktu itu. Ketika beliau mengundang Petrus datang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ketika Petrus sedang menyampaikan pesan firman Tuhan, bicara tentang Yesus Kristus, tiba-tiba Roh Kudus datang dan memenuhi semua orang yang ada di rumah Kornelius. Hari ini doa saya ketika Bapak Ibu sedang beribadah kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu sedang mendengarkan pesan Tuhan hari ini, saya berdoa kiranya Roh Kudus melawat Bapak Ibu saudara, membangkitkan iman dalam hatimu, menguatkan keyakinanmu akan firman Tuhan yang adalah ya dan amin, yang selalu terbukti benar. Dan jika Bapak Ibu saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus, saya berdoa kiranya Roh Kudus datang dan melawat Bapak Ibu saudara, penuhi kehidupan Bapak Ibu saudara. Dan Bapak Ibu harus tahu kenapa dipenuhi oleh Roh Kudus begitu penting bagi hidup orang percaya, sampai-sampai Yesus melarang murid-murid tinggalkan Yerusalem sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita akan temukan itu kenapa Roh Kudus penting bagi orang percaya, kenapa Roh Kudus kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, kita akan baca ayat ini, tapi saya mau memberikan penekanan dan menggali lebih dalam hanya pada kalimat yang pertama saja, ya. Nanti bukan berarti kalimat yang selanjutnya tidak penting. Kalimat berikutnya juga tidak kalah penting bagi orang percaya. Nah, mari berkonsentrasi pada kalimat yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalimat selanjutnya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi mari kita mengerucut pada kalimat yang pertama saja. Dikatakan kamu akan menerima kuasa
kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun berdiam dalam hidup orang percaya, maka orang percaya bukan hanya menerima pribadi Roh Kudus, tapi dia menerima kuasa dari pribadi Roh Kudus itu. Nah, kata kuasa dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani menggunakan kata dunamis. Kata dunamis memiliki pengertian yang pertama, kuasa untuk melakukan mujizat. Karena Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya bahwa waktu mereka pergi memberitakan Injil, tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat akan menyertai pelayanan penginjilan mereka. Itu sebabnya waktu Roh Kudus datang dalam hidup orang percaya memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Kapan kuasa mujizat itu terjadi? Ketika orang percaya pergi memberitakan Injil. Karena itu menjadi tanda-tanda yang akan menyertainya. Nah, pengertian dunamis yang kedua adalah begini. Kekuatan yang permanen yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan karakteristiknya, yang merupakan sifat aslinya. Jadi kata dunamis memiliki pengertian kekuatan yang menetap yang dimiliki oleh Roh Kudus, bukan hanya berhenti sampai kekuatan yang menetap yang dimiliki oleh Roh Kudus, tapi kekuatan itu dimunculkan oleh Roh Kudus untuk memberi kemampuan kepada seseorang untuk menghadapi berbagai macam situasi kehidupan. Jadi kata dunamis adalah begini. Kekuatan yang dimiliki oleh Roh Kudus itu dimanifestasikan dalam hidup kita sehingga memampukan kita menghadapi berbagai kesulitan, berbagai situasi, berbagai kemelut kehidupan dan membuat kita tetap kuat, tetap berdiri teguh setelah melalui semuanya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan memandang sangat perlu. Bahkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, adalah lebih berguna aku pergi supaya Roh Kudus diberikan kepadamu. Sebab waktu kau terima Roh Kudus, kau terima kuasa yang memampukan engkau melakukan perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan. Yang kedua, kita akan menerima kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi, tekanan kehidupan, dan kita akan tetap didapati, tetap berdiri, tetap teguh, tetap kuat, tetap setia sampai akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas berkaitan dengan pribadi Roh Kudus, ya, yang memiliki kekuatan yang permanen di dalam dirinya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kami bejana tanah liat itu rapuh, ya. Artinya ini, kehidupan kita ini kehidupan yang gampang sekali menyerah, gampang sekali takut, gampang sekali khawatir. Ya, rapuh, gampang frustasi, gampang putus asa, gampang depresi, gampang tersinggung, gampang kecewa. Pokoknya kehidupan kita itu diwarnai dengan kondisi yang gampang sekali kalut, gampang sekali tidak bisa tenang, panik dan lain sebagainya. Tapi di dalam kehidupan yang digambarkan seperti bejana tanah liat ini, Paulus berkata gini, di dalamnya ada harta. Ya, di dalamnya ada sesuatu yang bernilai, yaitu apa? Kekuatan yang melimpah-limpah, bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Jadi jelas Paulus menggambarkan bahwa di dalam dirinya itu ada kekuatan yang melimpah-limpah yang datang dari pribadi Allah, yaitu Roh Kudus, bukan dari dirinya sendiri. Itu sebabnya gini, ketika kekuatan itu mengalir keluar dari pribadi Roh Kudus, dimanifestasikan dalam kehidupan Paulus, makanya di ayat selanjutnya Paulus berkata begini, dalam segala hal kami ditindas
tapi tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kondisi seburuk apapun, seberat apapun, Paulus menerima kekuatan yang memampukan dia untuk tetap setia, untuk tetap bertahan, untuk tetap berdiri teguh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Alkitab berkata, adalah penting bagi orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau menerima kuasa, kau terima kekuatan yang membuat engkau mampu hadapi segala macam tantangan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, waktu saya coba belajar lebih dalam, mencoba untuk terus mempelajari orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya menemukan beberapa ciri-ciri khusus. Saya menemukan kesamaan karakteristik pada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kesamaan itu saya temukan pada respon mereka menghadapi situasi-situasi berat. Respon mereka menghadapi masalah-masalah yang menekan. Respon mereka ketika dalam keadaan-keadaan terjepit, tertekan, bahkan dalam keadaan-keadaan yang harus bertarung nyawa sekalipun. Dan respon mereka sama, yaitu tetap tenang dan tetap percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca kisah hidup daripada orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu bisa lihat kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa lihat kehidupan Stefanus, kehidupan Petrus, kehidupan Paulus. Bagaimana mereka berespon hadapi situasi-situasi yang berat. Yesus dihianati, Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Bahkan sampai di atas kayu salib, Yesus tetap tenang dan tetap percaya kepada Bapaknya. Stefanus tetap tenang hadapi penganiayaan, hadapi penghakiman massa yang akhirnya merenggut nyawanya. Tetap tenang dan tetap percaya. Petrus pernah ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, diapit oleh 2 prajurit, tapi bisa tidur dengan tenang di dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-6. Padahal besok dia akan dihadapkan kepada banyak orang untuk dihakimi dan dihukum. Dia tahu itu, tapi lihatlah, dia tetap tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap tenang dan tetap percaya. Saya ingat ada satu ayat yang ditulis oleh Nabi Yesaya, di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Pada kalimat yang terakhir dikatakan begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James dikatakan begini, shall be your strength. Dalam tinggal tenang dan percaya itu akan menjadi kekuatan kita. Apakah iblis tahu akan hal itu? Ya, iblis tahu. Itu sebabnya begini, Bapak Ibu, supaya kita menjadi lemah, supaya kita nggak kuat, supaya kekuatan yang ada di dalam diri kita yang melimpah-limpah yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus yang berasal dari Tuhan itu tidak termanifestasi, maka iblis mencoba menyodorkan berbagai kekhawatiran, ketakutan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi tenang. Sebab kalau kita tenang dan kita percaya kepada Tuhan, itu menjadi kekuatan yang dapat mengalahkan iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa iblis terus mencoba membuat kita, menggiring kita dalam satu situasi yang membuat kita frustasi, tertekan, putus asa, lalu kemudian kita menjadi tidak tenang, lalu kemudian pada akhirnya kita menjadi panik, lalu kita membuat keputusan-keputusan yang seringkali lahir dari ketakutan dan kekhawatiran. Amsal 19 ayat 2 berkata demikian, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa, panik, tidak bisa tenang, sulit membuat keputusan yang benar. Karena tidak bisa berpikir dengan jernih, kalut, panik. Nah, iblis buat kita tidak tenang, tujuannya gini, supaya kita buat keputusan yang salah. Waktu kita buat keputusan yang salah, kita akan lakukan tindakan-tindakan yang salah, kita akan ada di jalan yang salah, kita juga akan memiliki kehidupan yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kekuatan yang bisa terjadi, ada kekuatan yang mengalir, terbangun dalam diri kita ketika kita bisa tenang. Bapak Ibu,
bagaimana kita bisa menjadi tenang? Maka rahasia untuk menjadi tenang adalah percaya. Rahasia untuk menjadi tenang adalah percaya. Nah, pernah nggak Bapak Ibu ketika kita hadapi masalah yang berat, ketika kita dalam situasi yang tidak enak, kita terus mencoba menenangkan diri kita, tapi nggak bisa tenang. Kita coba tenangkan diri kita, tapi nggak bisa tenang. Padahal kita udah berdoa, kita udah kutip ayat, kita mulai memperkatakan janji-janji Tuhan, tapi tetap kita nggak tenang. Tahu kenapa? Karena sebenarnya kita tidak percaya. Bapak Ibu, Paulus berkata begini, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Jadi artinya begini, bisa saja bahkan ada banyak orang-orang percaya, mereka berdoa, tapi doa mereka tidak lahir dari hati yang percaya. Mereka mengklaim janji Tuhan, tapi perkataan kepada janji Tuhan tidak lahir dari hati yang percaya. Sehingga ketika mereka melihat keadaan yang dipertontonkan oleh setan di depan mata kita, tidak seperti yang kita harapkan, kita jadi kecewa. Kita jadi tidak tenang, kita jadi tertekan, khawatir, takut. Dan pada akhirnya kita digiring oleh iblis untuk membuat keputusan dan mengerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, Paulus berkata begini di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, hidup kami adalah hidup karena percaya. Karena percaya kami hidup, bukan karena melihat. Karena seringkali apa yang kita lihat tidak seperti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dibutuhkan percaya untuk kita menerima janji-janji Tuhan datang dalam hidup kita. Nah, hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, iblis tahu itu. Iblis selalu mencoba menggiring saudara untuk lebih mempercayai apa yang disaksikan oleh panca indera, khususnya mata saudara. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, itu kadang-kadang membuat saudara menjadi takut, tidak bisa tenang, cemas, khawatir. Sehingga apa? Sehingga tidak terbangun kekuatan yang datang dari Tuhan, yang membuat kita tetap teguh, tetap mampu hadapi berbagai situasi. Nah, tujuan iblis adalah dengan kita melihat keadaan, lalu kita takut, cemas, khawatir, depresi, frustasi, tertekan, dengan tujuan segera supaya Bapak Ibu membuat keputusan, mengerjakan dengan cara Bapak Ibu sendiri, mengerjakan dengan kekuatan Bapak Ibu sendiri. Ingat, selain kekuatan yang melimpah-limpah yang ada di dalam pribadi Roh Kudus yang menetap di dalam diri kita, bahwa manusia punya kekuatan pribadi. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Artinya begini, di dalam diri kita ada kekuatan pribadi, kekuatan daging. Ya, tapi Tuhan mau bahwa kekuatan yang mengalir dari Roh Kudus itulah yang menjadi sandaran kita. Iblis menggiring saudara supaya saudara menggunakan kekuatan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan kekuatan kita, Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara tidak akan terima berkat Tuhan. Saudara akan dapatkan lebih banyak masalah ketika saudara menggunakan kekuatan saudara sendiri. Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Untuk menjadi tenang, kita perlu percaya. Ya, nah kata percaya di dalam Alkitab selalu menggunakan kata pistis. Kata pistis artinya begini, keyakinan yang teguh kepada perkataan Tuhan, keyakinan yang kuat kepada firman Allah, tidak tergoyahkan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang kita percayai. Nah, Bapak Ibu tahukah kita sejak kejadian Tuhan sudah mempertontonkan, memperlihatkan kepada kita kekuatan dan kuasa daripada firman Tuhan. Kejadian pasal 1 Tuhan berfirman maka jadi. Tuhan berfirman jadilah terang dan terang itu jadi. Artinya sederhana, Tuhan mau beritahu
Perkataan Tuhan itu berkuasa. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Perkataan Tuhan itu benar adanya dan pasti tergenapi. Jangan sampai kita tidak yakin dengan firman Tuhan. Nah, kata pistis, kata percaya itu berarti gini. Saya memiliki keyakinan yang kuat kepada firman Tuhan. Apapun yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Nah itu. Nah, kata pistis yang kedua itu adalah begini. Keyakinan bahwa Tuhan ada. Keyakinan bahwa Tuhan ada. Dia pencipta segala sesuatu. Dia penguasa segala sesuatu. Dia penyedia segala sesuatu. Jadi kata pistis saya simpulkan bahwa kata pistis artinya begini. Memiliki keyakinan yang kuat dan teguh akan pribadi Allah dan firman-Nya. Jadi kita tuh tidak akan pernah ragu kepada apapun yang difirmankan oleh Tuhan. Sekalipun keadaan berbicara berbeda. Sekalipun mata kita melihat keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Kita tidak akan digoyahkan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Bagaimana kita bisa tenang? Yaitu ketika kita bisa mempercayai Tuhan dan mempercayai firman-Nya. Ya. Bagaimana kita bisa tenang? Sekali lagi, waktu kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Ya. Jadi gini, nah, apa yang menjadi dasar kita bisa menjadi tenang? Satu, pribadi Tuhan. Kita meyakini pribadi Tuhan, ya, bahwa Dia ada di dalam diri kita. Ingat, pemazmur berkata begini, Mazmur 62 ayat 2. Daud berkata gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Perasaan tenang itu aku dapatkan kalau aku dekat dengan Tuhan. Kalau aku mendekat dengan Tuhan, aku tenang. Itu perjanjian lama. Tapi yang dahsyat di perjanjian baru, Tuhan bukan hanya dekat dengan kita. Tuhan ada di dalam kita lewat Roh-Nya yang kudus yang memenuhi hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi begini, kalau kita percaya, meyakini bahwa di dalam diri kita ada pribadi Roh Kudus, ada pribadi Tuhan. Christ in me dikatakan oleh Paulus, itu rahasia yang tertutup berabad-abad, yaitu Christ in me. Yesus ada di dalam kita. Maka seharusnya kita jauh lebih tenang. Amin. Yang kedua, kita itu bisa jadi tenang kalau kita meyakini perkataan-perkataan Tuhan. Bahwa perkataan itu ya dan amin. Paulus berkata begini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu, situasi apapun yang kita hadapi, kita percaya akan janji Tuhan ini. Bahwa Tuhan sedang bekerja. Ya, Tuhan kita itu Tuhan yang suka bekerja. Baca Alkitab, saudara akan temukan begini. Yesus adalah pribadi yang tidak banyak ngomong, tapi banyak kerja. Di dalam Yohanes pasal 2 di peristiwa pernikahan di Kana, satu kali ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata begini, mereka kehabisan anggur. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu begini, Yesus sanggup menyelesaikan, Yesus sanggup menolong. Makanya dia datang kepada Yesus. Tapi Yesus berkata gini, mau apakah engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Gitu. Bukan Yesus tidak mau tolong, waktunya belum tiba. Tapi Maria luar biasa. Dia percaya Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Karena dia mengalami itu adalah Roh Kudus yang membuat dia bisa mengandung. Ya, Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dia tahu persis. Makanya dia berkata kepada pelayan-pelayan ini. Perhatikan ini baik-baik. Apa yang dikatakan oleh Maria kepada pelayan-pelayan. Bapak Ibu nanti bisa baca di Yohanes pasal yang kedua. Dia berkata kepada pelayan-pelayan ini, apa yang dia katakan, lakukan. Apa yang dia katakan, lakukan. Nah,
Bapak Ibu butuh keyakinan untuk mengerjakan apa yang Yesus katakan. Terbukti, Bapak Ibu, Yesus berkata isi tempayan itu dengan air, cedok, dan itu jadi anggur. Bapak Ibu, mereka lakukan dan terjadi. Jadi Bapak Ibu, saya mau beritahu, Tuhan itu pasti mau tolong kita. Itu cuma masalah waktu. Bapak Ibu, apa yang Dia katakan, lakukan saja. Dan kita akan tetap tenang karena kita tahu Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan setiap kita. Untuk tenang, kita harus percaya, memiliki keyakinan yang teguh kepada pribadi Tuhan dan kepada perkataannya yang tidak tergoyahkan, yang perkataannya yang tidak pernah gagal. Tapi untuk mengenal Bapak Ibu, kita perlu kata kunci untuk percaya adalah mengenal. Sekali lagi, untuk percaya kata kuncinya adalah mengenal. Bicara tentang percaya gampang, diskusi tentang percaya gampang. Tapi kalau hal itu tidak datang dari pengenalan, maka dengar ini baik-baik, itu semua hanyalah teori. Begitu masalah datang, sudah pasti jadi panik, sudah takut, sudah cemas, dan akhirnya sudah pakai kekuatan sendiri. Nah, kalau kita tidak kenal Tuhan, kita tidak kenal firman-Nya, sampai kapanpun Bapak Ibu sulit bagi kita untuk bisa percaya penuh, punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Kata mengenal menggunakan kata ginosko. Ya, bahasa aslinya ginosko. Kata ginosko selalu menitik beratkan pada dua kata ini, yaitu belajar dan mendekat. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal seseorang kalau kita tidak mau belajar memahami sifat-sifatnya, kebiasaannya, pribadinya, kerinduannya, hatinya, tujuannya. Tidak mungkin kita bisa kenal seseorang. Dan kita juga tidak bisa mungkin mengenal seseorang kalau kita tidak mau mendekat, datang mendekat, bangun hubungan dengan orang itu, supaya makin kenal, makin memahami. Jadi tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan tanpa kita mau belajar memahami Dia, belajar tentang pribadinya, tanpa kita mau datang mendekat, bangun hubungan dengan Tuhan. Nah, untuk belajar dan mendekat, datang mendekat, itu dibutuhkan satu kata yang namanya inisiatif. Tidak mungkin kita mau belajar kalau kita tidak bangun inisiatif untuk belajar. Tidak mungkin kita mau datang mendekat kalau tidak ada inisiatif untuk datang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata kunci untuk bisa percaya adalah mengenal Tuhan. Sebab level pengenalan kita itu akan menentukan level kepercayaan kita. Level pengenalan kita selalu berbanding lurus dengan level kepercayaan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dapat mempercayai Tuhan. Makin tinggi pengenalan dan makin dalam pengenalan kita kepada Tuhan, makin tinggi dan makin dalam juga pengenalan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau selesai dengan ini. Kata percaya yang kedua seringkali juga menggunakan kata pisteo. Kata pisteo itu artinya begini, konsisten dalam mempercayai. Konsisten dalam mempercayai. Tidak mungkin kita bisa mempercayai Tuhan secara konsisten kalau kita tidak secara konsisten datang untuk belajar memahami hati Tuhan. Tidak mungkin kita bisa percaya secara konsisten kalau kita tidak berinisiatif secara konsisten datang mendekat dan membangun hubungan dengan Tuhan. Sampai kita mengenal hatinya, kerinduannya, hasratnya, tujuannya, kesenangannya. Kita tidak akan bisa mempercayai Tuhan secara konsisten. Bapak Ibu, kalau saudara tidak kenal Tuhan secara pribadi, dengar ini baik-baik. Sekalipun saudara tahu bahwa Tuhan itu baik, saudara tahu Tuhan itu penolong yang dapat dipercaya, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu penyedia yang hebat, saudara percayalah begini, saudara akan tetap frustasi dan akan tetap tertekan ketika masalah datang dalam hidup saudara. Karena saudara tidak mengenal cara kerja Tuhan. Kenapa saudara tidak mengenal? Saudara pernah belajar.
Kenapa saudara tidak bisa kenal? Karena saudara tidak pernah datang bangun hubungan dengan Tuhan. Maka begini, percayanya kita tuh jatuh bangun, nggak konsisten. Percaya yang konsisten tuh begini Bapak Ibu Saudara. Ketika masalah datang dalam hidup kita berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan jawab doa kita. Dan kita berkata, puji Tuhan, bersyukur Tuhan jawab doa kita. Tapi ketika masalah datang dan kita berdoa, Tuhan tidak jawab doa kita. Tetap puji Tuhan, tetap bersyukur. Itu sama sekali tidak mengganggu keyakinan kita akan Tuhan dan akan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah diberikan dalam hidup orang percaya. Di dalam diri kita ada pribadi yang memiliki kekuatan yang melimpah-limpah. Nah, kekuatan yang melimpah-limpah itu terekspresi ketika kita bisa tenang, percaya. Dan kita bisa percaya karena kita mengenal Tuhan dengan baik. Hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, yuk ambil inisiatif untuk belajar. Terus kenali Tuhanmu secara pribadi, bukan dari apa kata orang. Terus datang mendekat, berinisiatiflah, bangun inisiatif datang mendekat untuk mengenal Tuhan. Waktu engkau mengenal Tuhan lebih dalam, pengenalanmu akan menentukan level kepercayaan. Makin kau kenal Tuhan, makin mudah engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kau percaya kepada firman-Nya yang tidak pernah gagal. Kau percaya kepada firman-Nya yang tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Maka engkau akan sangat mudah untuk menjadi tenang hadapi situasi apapun. Karena kau tahu bahwa ada Dia yang sedang bekerja, berdiam di dalam dirimu. Doa saya, Jemaat GBI Rembang, jadilah pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Supaya apa? Engkau bisa tetap tinggal tenang dalam situasi apapun karena engkau percaya. Waktu engkau tinggal tenang dan percaya, kekuatan yang melimpah-limpah itu akan mengalir dalam kehidupanmu, membuat engkau dan memberikan kepadamu kemampuan untuk tetap bisa berdiri teguh. Engkau bisa lalui setiap tantangan dan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kiranya kebenaran ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada, sebelum nanti kita akhiri ibadah ini, kita sudah dengar firman Tuhan yang boleh memberkati setiap hidup kita. Saya sebelum pujikan satu pujian terakhir, sebelum kita terima doa berkat, saya ingin membacakan satu kebenaran firman dari Yoel 2. Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Tentang hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Mari Bapak Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tadi kita diingatkan dari ayat firman ini bahwa hari-hari ini Tuhan sebelum datang akan mencurahkan rohnya secara besar-besaran, yang dimana Gembala Pembina kita menyampaikan tentang Pentakosta yang ketiga.
Mari kita akan bangkit berdiri dan kita akan pujikan satu pujian. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan di atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Sekali lagi datanglah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi
terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada setiap hidup kami. Dan hari ini kami boleh memperingati akan pencurahan Roh-Mu yang sudah Engkau kerjakan di masa-masa lalu Tuhan, di mana Engkau sudah curahkan Roh Kudus-Mu secara luar biasa. Dan Engkau berjanji Tuhan, pada zaman akhir sebelum Engkau datang yang kedua kalinya, Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan mengawali dengan mencurahkan Roh-Mu kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, baik hamba maupun semuanya Tuhan. Engkau akan curahkan Roh Kudus-Mu secara besar-besaran. Dan yang terakhir, di mana Engkau akan kerjakan di atas muka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya akan janji-Mu itu Tuhan, di mana Engkau Tuhan yang tidak pernah berbohong, Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta. Maka sebelum Engkau datang yang kedua kali, yaitu janji yang belum Kau genapi itu Tuhan, dan Engkau pasti akan datang Tuhan, maka Engkau akan melawat umat-Mu terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Engkau di rumah, Engkau sungguh-sungguh berdoa supaya Roh Tuhan itu melawat Engkau, supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup-Mu di tengah dunia, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Banyak orang menjadi takut, banyak orang tidak punya pengharapan, banyak orang menjadi lelah, banyak orang menjadi sakit karena situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Semua peristiwa yang ada di atas muka bumi ini, semua terjadi atas izin Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mengalami situasi yang tidak enak, situasi pandemi ini, mari kita mau bersyukur. Hari ini kita memperingati Roh Tuhan itu dicurahkan dalam hidup kita. Maka minta sama Tuhan bahwa Roh Kudus itu supaya tinggal di dalam roh-Mu. Minta sama Tuhan supaya Roh Kudus itu menyertai hidup-Mu. Karena memang janjinya Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus akan menyertai hidup kita. Roh Kudus akan menolong hidup kita. Roh Kudus akan menuntun setiap langkah hidup kita. Maka saya sarankan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di saat engkau ada di rumah mengikuti ibadah live streaming ini, engkau sediakan hatimu, engkau sediakan hidupmu untuk Roh Kudus itu melawat engkau. Untuk Roh Kudus itu tinggal bersama dengan rohmu. Sehingga engkau menghadapi situasi segala apapun yang ada terjadi di atas muka bumi ini. Engkau tidak akan menjadi cemas, engkau tidak akan menjadi takut, engkau tidak akan menjadi kecewa, engkau tidak akan menjadi lelah, engkau tidak akan menjadi cemas, khawatir dalam hidup kita. Tapi engkau berkata, aku tidak akan menjadi khawatir, aku tidak akan menjadi lelah, aku tidak akan menjadi cemas, karena ada Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang hari ini kita peringati, yaitu hari Pentakosta, di mana api Roh Kudus itu tercurah di dalam setiap hidup kita. Maka kesempatan hari ini minta sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, untuk Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, supaya kita dituntun, dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kita tidak akan kecewa, tidak akan sakit, tidak akan putus pengharapan, karena kita punya pengharapan kepada Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana Roh Tuhan itu yang akan menuntun, memimpin setiap langkah hidup kita. Sampai nanti penggenapan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita. Maka siapkan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari yang sedang situasi tidak enak Bapak Bicara. Tapi mari kita belajar bersyukur.
Belajar bersyukur, belajar bersyukur. Supaya roh Tuhan itu memimpin setiap langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba firman-Mu kembali Tuhan. Penuhkan bejananya yang sudah dituangkan. Di mana hamba-Mu sudah menjadi berkat buat setiap umat-Mu. Kembalikan dengan berlimpah-limpah dalam bejananya. Kau memberkati pelayanannya, pengembalaannya Tuhan. Kau memberkati anak istrinya, seluruh keluarganya, bahkan jemaat yang dikembalakan. Engkau memberkatinya Tuhan. Kembalikan berlipat-lipat ganda. Dan terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman-Mu untuk setiap umat-Mu yang mendengar. Akan isi hati Tuhan. Biar firman yang logos itu akan menjadi rema dalam hidup setiap umat-Mu. Dan siap untuk melakukan firman itu dengan tekun dan setia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap umat-Mu yang hari-hari ini Tuhan, selama stay at home, mereka ingat akan pekerjaan-Mu Tuhan. Ingat akan pekerjaan Tuhan lewat gereja di tempat ini. Dan kami bersyukur bagi mereka yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Mereka yang dengan setia mempersembahkan keuangan mereka. Sebagian keuangan yang ada dalam diri mereka untuk ikut ambil bagian, berkontribusi buat pekerjaan Tuhan lewat gereja tempat ini. Bahkan juga mereka yang dengan setia untuk mengembalikan 1/10 dari mereka berbisnis, melayani pekerjaan-Mu, juga mereka bekerja Tuhan. Kami sangat bersyukur karena janji-Mu, Engkau akan memberkati mereka. Kembalikan persembahan mereka dengan berlipat kali ganda. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak berdusta. Engkau Tuhan yang tidak mau berhutang. Maka apa yang dipersembahkan oleh setiap umat-Mu, Engkau Tuhan yang akan mengembalikan dengan berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat hari-hari ini, buat NKRI yang kami cintai dan kami kasih, yang masih dalam bergelut dengan virus ini Tuhan. Bahkan bergelut dengan ekonomi di negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini kok izinkan terjadi. Biar umat-Mu khususnya yang ada di Indonesia ini, mereka sungguh-sungguh bertobat. Kami berdoa Tuhan supaya terjadi banyak pertobatan dan banyak orang yang kembali kepada jalan-Mu. Dan mereka mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Engkau mengasihi bangsa dan negara kami ini. Engkau juga akan ikut campur tangan, ikut ambil bagian Tuhan. Engkau akan segera memulihkan bangsa ini. Engkau akan segera memulihkan keadaan ekonomi bangsa ini. Engkau akan segera memulihkan keadaan keuangan dari negara kami Tuhan. Sehingga kami percaya bangsa dan negara kami ini akan segera pulih. Biarlah bangsa dan negara kami ini tidak saling menyalahkan, tetapi mereka mau bekerja sama untuk mengatasi setiap persoalan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Mari jemaat yang dikasihi dan yang sedang stay di rumah, mari Engkau angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi. Janji Tuhan di hari Pentakosta yang kita peringati ini. Janji Tuhan sebelum Dia naik ke surga, Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menaungi setiap hidup kita. Dan di tepat hari Pentakosta ini, maka engkau mengangkat kedua tanganmu tanda engkau percaya. Maka terima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus-Nya akan dicurahkan dalam hidupmu dengan berlimpah. Terima Roh Tuhan yang sedang dicurahkan hari-hari ini. Di hari Pentakosta, bahkan di Pentakosta yang ketiga ini, Roh Tuhan akan dicurahkan secara besar-besaran. Maka terima Roh Tuhan yang dicurahkan dalam hidupmu. Dengan engkau punya Roh Kudus, engkau akan dituntun hidupmu. Sehingga engkau akan dimampukan mengatasi setiap persoalan dalam hidupmu. Bahkan
Roh Kudus berjanji akan menuntun setiap langkah hidupmu, di mana Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap persoalanmu, buat setiap bisnismu, buat setiap pekerjaanmu, buat setiap pelayanan kita. Tuhan akan pulihkan dengan Roh-Nya yang sempurna. Maka terima janji Tuhan itu. Bersama dengan Tuhan kita hebat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan Tuhan segala pujian, peninggian, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau saja. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya.